Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaifuddin, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam, dan juga teman-teman pasca sarjana kelas D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Azza Agustina Rahma ingin mengkaji ataupun sharing bersama mengenai gamifikasi, atau lebih tepatnya peran pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Quizzes dan Wordwall di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo. Nah, sebelum saya masuk ke subbahasan yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini, yakni permasalahan dari kejenuhan siswa dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi ketika masa pandemi seperti ini, otomatis siswa ketika diberikan tugas-tugas yang non-game atau tugas-tugas klasik yang biasa, sangat berbeda responnya dengan ketika diberikan tugas-tugas yang berbasis game. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kami mengambil judul ini untuk dikaji lebih dalam. Untuk subbahasan pada makalah ini, yang pertama yakni pengertian dan konsep gamifikasi, yang kedua gamifikasi dalam pembelajaran, yang ketiga yakni penelitian terdahulu mengenai gamifikasi, yang keempat peran gamifikasi dalam pembelajaran, dan yang kelima adalah kelebihan dan keuntungan dari gamifikasi pembelajaran. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian gamifikasi. Apa sih gamifikasi itu? Nah, gamifikasi ini didefinisikan sebagai penggunaan desain game dalam konteks non-game. Nah, bagaimana ini? Maksudnya, penggunaan desain game. Jadi, desain dari gamifikasi adalah seperti game dalam konteks non-game. Jadi, bisa digunakan dalam konteks bidang tertentu, tidak hanya dalam game saja, tapi bisa juga dalam pendidikan, pekerjaan, karir, ataupun yang lain-lain. Jadi desain ini digunakan untuk lebih mengeksplorasi ide-ide siswa ataupun manusia untuk mendesain suatu interaksi dalam berbagai bidang tertentu. Tidak hanya untuk hal-hal yang menyenangkan saja, tapi juga untuk hal-hal yang bisa dikatakan penting, seperti itu. Nah, di dalam gamifikasi ini ada beberapa istilah yang artinya hampir mirip, namun tidaklah sama. Ya, jadi istilah-istilah dalam gamifikasi ini yang kami temukan ada 3. Yang pertama yakni serious game, yang kedua adalah gamifikasi itu sendiri, dan yang ketiga ada playful interaction. Serious game adalah game yang dirancang untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan pelatihan, bukan hanya untuk kesenangan. Jadi, kalau saya misalkan ini serious game ini sebagaimana yang sudah kita temukan di Play Store sebelumnya, bisa berupa game petualang ataupun game-game brainly yang bisa digunakan untuk bertujuan untuk melatih otak manusia yang menginginkan permainan tersebut. Nah, itu merupakan serious game. Kemudian untuk gamifikasi adalah penggunaan metafora permainan
elemen permainan, dan ide dalam konteks yang berbeda dari suatu game untuk meningkatkan motivasi dan komitmen. Selain itu juga bisa berpengaruh atau mempengaruhi perilaku pengguna dari game itu sendiri. Nah, jadi kalau gamifikasi ini lebih kompleks, baik itu berupa permainan ataupun elemen permainannya dari suatu game untuk meningkatkan motivasi atau komitmen dari pengguna. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti gamifikasi ini bisa kita terapkan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kemudian istilah yang ketiga yakni playful interaction adalah penggunaan ide dan cara berpikir yang melekat dalam game. Desain yang terinspirasi game ini tidak diungkapkan dengan menambahkan elemen-elemen permainan, melainkan dalam penggunaan desain yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya saya contohkan, playful interaction ini bisa kita terapkan di WhatsApp group, di dalam room digital, ataupun ketika pembelajaran tatap muka, atau di room yang nyata atau yang real ya. Jadi contohnya ini permainan tebak kata. Nah, dalam tebak kata ini bisa kita sesuaikan dengan materi-materi yang diajarkan oleh guru masing-masing. Nah, menurut saya itu termasuk dalam playful interaction karena desainnya dibuat menyenangkan tanpa adanya penambahan elemen-elemen permainan di dalamnya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke konsep gamifikasi. Nah, konsep gamifikasi ini ada 3. Yang pertama yakni aktivitas yang berfokus pada tujuan. Nah, maksudnya apa aktivitas yang berfokus pada tujuan ini? Yakni aktivitas yang ada dalam permainan biasanya berorientasi pada tujuan dengan ketentuan yang jelas. Nah, seperti kondisi menangnya ataupun kendala-kendala level-level yang harus diatasi dalam menyelesaikan kegiatan permainan itu harus jelas dan tertata secara rapi, seperti itu. Kemudian yang kedua yakni mekanisme penghargaan. Nah, mekanisme penghargaan dalam suatu gamifikasi ini berbeda-beda, bergantung pada konteks tujuannya. Namun, terdapat 3 kategori utama mekanisme penghargaan yang biasa digunakan, yakni papan peringkat, hadiah, maupun prestasi. Nah, untuk papan peringkat ini, seperti namanya, itu merupakan daftar pemain ya, atau daftar nama siswa kalau kita aplikasikan dalam pembelajaran yang diurutkan berdasarkan kesuksesan mereka dalam menjalankan game. Bagi siswa yang berhasil lebih banyak dalam menyelesaikan tugas, latihan, ataupun game tersebut, maka ya dia posisinya akan berada lebih di atas daripada teman-temannya yang lain, seperti itu. Kemudian untuk hadiah. Untuk hadiah ini biasanya bisa ditunjukkan dengan si pemain ini memperoleh item khusus, nah, atau hadiah tersebut ya, yang bisa juga terkait untuk menyelesaikan step selanjutnya. Nah, bisa jadi seperti itu untuk hadiah dalam gamifikasi ini. Kemudian untuk prestasi. Nah, untuk prestasi ini biasanya ditunjukkan adanya piala, nah, gambar berupa piala ataupun bintang emas sebagai bukti pendapatan prestasi dari suatu permainan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga adalah pelacakan kemajuan. Nah, pelacakan kemajuan ini bisa dilihat dari segi skor yang didapatkan peserta didik
ketika melakukan pembelajaran yang menggunakan konsep gamifikasi ini. Jadi biasanya ketika siswa itu melakukan permainan di level 1 misalnya, dia mendapatkan skor sekian. Nah, kemudian ketika dia melanjutkan ke level berikutnya, dia mendapatkan skor sekian. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana kemajuan dari kompetensi ataupun kemajuan pembelajaran yang difahami oleh siswanya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih gamifikasi dalam pembelajaran itu. Nah, oke. Langkah gamifikasi dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yakni guru wajib untuk menentukan karakteristik peserta didik. Nah, setidaknya guru itu harus tahu terlebih dahulu mengenai karakteristik peserta didiknya. Apakah memiliki gaya belajar yang visual, kinestetik, maupun yang auditori. Nah, apakah dari karakter peserta didik ini, apakah karakternya ini aktif ataupun memiliki karakter bahkan pasif? Nah, kemudian jika dikaitkan dengan gamifikasi, apakah dengan karakteristik peserta didik tersebut sesuai atau tidak jika diberikan konsep gamifikasi? Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua yakni guru menentukan tujuan pembelajaran, yakni menentukan tujuan dengan menyesuaikan dari karakteristik siswa. Otomatis sebelum kita membuat suatu proses pembelajaran, pastinya kita menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capaikan ke peserta didik kita. Apakah itu tujuan pembelajarannya agar dia bisa membaca Al-Quran, atau apakah hanya untuk mengetahui pengetahuan saja? Nah, itu biasanya tujuan pembelajaran ini bisa kita lihat atau kita ambil dari kompetensi dasar, kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator dari suatu materi pelajaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, nah ini pembuatan konten dan aktivitas pendidikan untuk gamifikasi. Nah, di sini konten pendidikan ini harus interaktif, menarik, dan kaya akan elemen multimedia. Jadi di dalamnya harus termuat unsur-unsur yang pertama penampilan ganda. Maksudnya, yakni kegiatan pembelajaran ini perlu dirancang agar siswa dapat mengulangi. Ya, jadi game ini tidak hanya digunakan atau diselesaikan hanya dalam satu kali percobaan saja, satu kali pengerjaan saja, tapi siswa itu bisa mengulanginya ketika dia belum berhasil dalam mengerjakannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kelayakan. Kelayakan ini merupakan kegiatan belajar yang harus dapat dicapai. Ya, kegiatan tersebut harus sesuai dengan potensi dan tingkat keterampilan siswa. Maksudnya, kegiatan yang ada di dalam pembelajaran berbasis game ini haruslah layak jika diberikan kepada siswa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni meningkatkan tingkat kesulitan. Nah, di sini penting setiap tugas sekarang dan setelahnya ini diharapkan ada tingkatan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Jadi misalnya ada tingkat level 1. Kemudian ia naik ke level 2, ini ada hal yang lebih kompleks daripada yang didapat di level 1, seperti itu. Kemudian untuk berbagai jalur ini merupakan aktivitas yang berguna untuk mengembangkan
beragam keterampilan yang ada pada peserta didik ini bisa diberikan pada variasi dari game tersebut. Jadi tidak monoton hanya salah satu game saja yang diberikan, tapi juga harus bervariasi agar keterampilan yang ada pada diri siswa ini bisa tereksplor semuanya, seperti itu. Oke, next. Dalam kasus ini, dalam kasus ini kami pembelajaran berbasis game ini menggunakan quizzes dan juga word wall yang sudah saya berikan kepada adik-adik. Maaf. Yakni dengan tujuan pembelajaran yang sudah tertera, yakni pada kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya memberikan quizzes dan word wall ini pada 19 kelas PTQ yang saya ajar. Untuk 10 kelasnya yakni dari jenjang kelas 7 dan 8 kelas, 9 kelas dari jenjang kelas 8. Untuk tujuan pembelajarannya yakni pada KD 3.1 mapel baca tulis Al-Quran ya, menjelaskan makhrijul huruf dan hukum bacaan mat dalam surat-surat pendek dari Al-Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Quran surat Al-A'diyat yakni pada jenjang kelas 7. Kemudian untuk jenjang kelas 8-nya ya, ketujuan pembelajarannya KD 3.1 menjelaskan makhrijul huruf dan hukum bacaan mat dalam surat-surat pendek yakni dalam Al-Quran surah Al-Qadar dan Al-Quran surah Al-Alaq. Nah, pada kuisis ini ketika itu saya memberikan ulangan harian kepada peserta didik. Jadi kelas 7 maupun kelas 8 dengan materi makhrijul huruf yang di dalamnya berbeda tentunya. Ini saya berikan ulangan harian berupa kuisis. Nah, seperti itu. Dan langkah-langkahnya sebagaimana gambar-gambar yang sudah saya tampilkan di layar PowerPoint. Jadi yang pertama, guru dalam membuat kuisis ini harus mempunyai akun dulu ya. Ya, bisa disesuaikan dengan email yang ada di laptop atau di handphone. Nah, kemudian setelah guru ini memiliki akun kuisis, guru sudah bisa membuat game yang ada di dalamnya. Nah, waktu itu saya membuat ulangan harian di kelas 7 dan 8. Kemudian untuk membuatnya lagi di kelas lain, nah ini bisa di copy dari game yang sudah kita buat, kemudian nanti bisa di rename ya. Jadi guru ini tidak perlu lagi untuk membuat lagi, jadi hanya mengcopy saja, membuat satu kali, kemudian di copy dan di rename saja, seperti itu. Nah, kemudian langkah keduanya, setelah kita membuat game, kita memberikan informasi kepada siswa bahwa kita akan melakukan ulangan harian dengan kuisis. Nah, kemudian kita berikan tata caranya untuk masuk ke dalam game tersebut. Nah, tata caranya yakni siswa bisa download aplikasi Quizzes di Play Store atau langsung saja searching di Google dengan mengetik Quizzes, kemudian masuk di laman pertamanya dan memberikan kode game. Guru memberikan kode game kepada siswa agar siswa bisa masuk ke room kita, ke room game yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah masuk, kita menunggu. Setelah kita menginformasikan kepada siswa, kita sebagai guru membuka room tersebut agar siswa bisa masuk dan bergabung dalam room kuisis kita.
di nomor yang kedua ini sudah ada contohnya, yakni ada akun dari luar atau akun siswa yang masuk untuk ikut bergabung. Nah, kemudian setelah itu ketika semua siswa dari satu kelas yang kita tentukan tadi itu sudah masuk dalam room, baru guru bisa memulai roomnya, memulai UH dalam kuisis ini tadi. Jadi diketik mulai. Nah, untuk tampilannya, dari tampilan HP siswa ini sebagaimana gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi ada soal, kemudian ada pilihan-pilihan yang berwarna-warni seperti itu. Jadi tampilannya lebih fresh dan lebih fun, menyenangkan ya. Karena selain gambar saja juga ada musik yang mendukung dalam pengerjaan ini. Selain itu, ketika siswa menjawab benar ataupun salah, ini akan muncul meme atau emoji yang bisa memberikan positif kepada respon positif kepada siswa itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian sedangkan di tampilan gurunya bisa seperti yang gambar yang sebelah kanan. Nah, jadi itu merupakan tampilan gurunya. Jadi ketika siswa mengerjakan, kalau mengerjakannya benar itu contohnya berwarna hijau. Nah, ketika siswanya itu mengerjakan salah, maka yang muncul akan berwarna merah. Nah, kalau misalnya untuk akun yang bawahnya itu masih belum ada nilai sama sekali, berarti dia masih belum mengeklik jawaban benar ataupun salah, atau bisa jadi dalam proses berpikir, ataupun dia keluar dari room dan masuk lagi dengan nama yang berbeda, seperti itu. Kemudian di nomor yang keempat, ini merupakan hasil akhir setelah siswa tersebut melakukan mengerjakan UH dalam kuisis. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini merupakan hasil perolehan skornya, ketepatan dia dalam menjawab yakni 60%. Nah, sebagaimana yang sudah diberikan. Kemudian untuk di guru, di tampilan guru ini bisa dilihat bahwa untuk nomor berapa saja yang dijawab benar oleh siswa dan nomor berapa saja yang dijawab salah oleh siswa ini bisa terekam dengan baik. Dari situ nanti guru juga bisa mendownload hasil akhir atau skor dari siswa-siswi yang mengerjakan game tersebut. Nah, jadi ini sangat fleksibel, menurut saya juga sangat efektif untuk diberikan kepada siswa, apalagi posisi pandemi seperti ini yang agar tidak terkesan membosankan dalam pemberian pembelajaran kepada siswa kita. Lanjut. Selanjutnya yakni penggunaan word wall itu sendiri. Ya, word wall ini juga termasuk pembelajaran yang berbasis gamifikasi ya. Untuk word wall ini di dalamnya ini berisi banyak sekali template game yang bervariasi. Ada template game yang menjodohkan, ada template game yang memadankan, ada template game yang petualangan, ada juga template game yang berupa pencarian. Nah, semua ini disesuaikan dengan guru yang bersangkutan dan disesuaikan juga dengan karakteristik siswanya, apakah siswanya kesulitan atau tidak ketika untuk mengerjakan game tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sama seperti yang ada di kuisis tadi. Nah, untuk proses pembelajarannya ini hampir sama seperti yang di kuisis. Yang pertama, guru harus membuat gamenya terlebih dahulu.
sebagaimana lampirannya ada nomor 1 gambarnya. Itu untuk kelas 7, saya membuatnya untuk kelas 7 berupa file-file seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat satu file game saja, template game saja, bisa juga di copy kemudian di rename untuk diberikan ke kelas lain yang setingkat. Jadi kita tidak perlu membuat game lagi seperti itu ya, hanya mengcopy dan kemudian rename. Kemudian untuk yang kedua, yakni kita men-share. Nah, kalau tadi dalam Quizzes itu memberikan kode game, kalau di WordWall biasanya memberikan link. Dan di pembelajaran saya di SMP Negeri 1 Candi ini, untuk linknya ini saya share di classroom masing-masing kelas. Jadi untuk pengerjaannya nanti setelah hasil akhir, setelah dia mendapatkan skor, ini saya berikan petunjuk untuk screenshot hasilnya, kemudian dikumpulkan, diserahkan di classroom masing-masing, kolom tugas yang sudah saya berikan seperti itu. Oke, kemudian setelah share link dari game WordWall ini, ini yang ketiga, ini adalah tampilan ya, tampilan dari game WordWall ini yang ada pada jenjang kelas 7 ya. Jadi ini adalah memadankan istilah-istilah yang ada di atas yang berwarna-warni itu dengan pengertiannya yang ada di bawahnya. Jadi caranya hanya dengan menggeser saja, menggeser dari istilah-istilah di atas, digeser ke samping kiri pengertian-pengertian yang sudah tertera. Nah, ketika sudah semua, nanti bisa diklik hantar jawaban. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul skor yang didapatkan. Ada timbal balik juga bahwasannya yang nomor ini salah atau yang nomor ini benar, seperti itu. Kemudian di yang nomor 4 ini merupakan hasil setelah siswa sudah mengerjakan semua, kemudian guru ini bisa melihat hasilnya pada kolom keputusan saya. Nah, di bagian atas itu ada kolom keputusan saya, itu bisa dilihat di situ. Kemudian bisa diklik, ketika diklik salah satu akan muncul sebagaimana gambar yang ada di sebelah kanan, nomor 4 yang sebelah kanan. Nah, akan ada nama-nama siswanya, kemudian perolehan skornya, waktu pengerjaannya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini mengenai penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini kami ada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama yakni penelitian dari Alessandra Antonasi, Roland Klemke, dan Marcus Beck, yakni The Effect of Gamification in Online Learning Environments, a Systematic Literature Review. Jadi jurnal Informatics volume 6 nomor 3 tahun 2019, yakni Alessandra ini membahas mengenai pengaruh gamifikasi dalam pembelajaran online. Nah, pengaruhnya ini lebih banyak ke kinerja, motivasi, keterlibatan, sikap dari pengguna terhadap gamifikasi, baik itu berupa kolaborasi maupun sosial kesadaran. Jadi memang gamifikasi ini berpengaruh besar dalam suatu pembelajaran online. Oke, selanjutnya untuk penelitian terdahulu yang kedua, yakni oleh Ryan Weibull dan kawan-kawannya yang berjudul Learning or Playing.
Effect of gamified training on performance, dari working paper online in Harvard Business School Maret 2019 halaman 46. Jadi penelitian ini berjudul belajar atau bermain, pengaruh pelatihan gamifikasi pada kinerja. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa pelatihan gamifikasi ini dimaksudkan untuk membantu melibatkan dan memotivasi karyawan untuk belajar. Mungkin hanya bisa menghasilkan manfaat kinerja bagi mereka yang sudah sangat terlibat maupun yang sangat termotivasi dalam pelatihan gamifikasi tersebut. Nah, itu merupakan hasil penelitiannya. Kemudian ini penelitian yang ketiga oleh Tarek Buhaigar and Christopher Liu yang berjudul Does Gamification Improve Academic Performance? Yakni Journal of Instructional Pedagogies volume 20. Jurnal ini membahas mengenai apakah gamifikasi bisa meningkatkan kinerja akademisi. Nah, hasil dari penelitian ini yakni gamifikasi ini berdampak positif. Kinerja dari siswa ini meningkat secara statistik seperti itu. Kemudian untuk penelitian yang keempat, yakni oleh Muhammad Al-Smadi yang berjudul Game Education Using Gamification Technique to Engage Learner in Online Learning, Immersive Education by Martin Ebner and others, Communication in Computer and Information Science, Springer International Publishing tahun 2015. Yakni bahwa kekuatan game ini diwakili melalui interaksi, motivasi, dan tantangan dari pengembangan e-learning ini. Nah, selain itu, gamification dalam konteks pendidikan juga mengatasi dalam kurangnya keterlibatan pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, karena gamification ini sifatnya menyenangkan, jadi siswa ini lebih suka dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga lebih banyak yang ikut daripada guru dalam menggunakan strategi yang monoton saja, biasa-biasa saja seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke peran gamifikasi ini dalam pembelajaran. Nah, oke, di sini yang pertama perannya adalah mengasosiasi kesenangan. Jadi adanya gamifikasi dalam pembelajaran ini adalah mengasosiasi kesenangan dari para peserta didik. Peran gamifikasi dalam mengasosiasi kesenangan ini mampu dilihat berdasarkan respon siswa kelas 7 dan 8 di SMP Negeri 1 Candi dalam pengerjaan soal kuisis. Ini kurang lebih 78%. Akan saya berikan tabel yang mengungkapkan perasaan senangnya dan tidak tertekan dalam melaksanakan UHA, sebagaimana respon-respon siswa, chat siswa yang sudah saya screenshotkan dan saya tampilkan. Karena tampilan dalam game dan emoji yang mampu menambah semangat mereka dalam menjawab soal yang diberikan. Hal ini setara didukung oleh penelitian dari Brian G. Arnold yang mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya itu gamifikasi ini dapat diterapkan untuk mengasosiasikan kesenangan dalam suatu pembelajaran. Jadi tidak hanya studi kasus yang ada di sekolah kami saja, tapi juga penelitian orang lain juga mendukung demikian. Kemudian
Yang kedua ini yakni meningkatkan pengetahuan kolektif. Jadi peran dari gamifikasi ini meningkatkan pengetahuan kolektif. Jadi hal ini bisa dilihat dari tabel di samping ya, yang sudah saya akumulasikan dari kelas 7 sampai 8I mengenai membentuk pengetahuan kolektif ini mencapai angka 68,1% rata-ratanya, yang maknanya secara tidak langsung ketika siswa mengerjakan soal maupun latihan yang berbasis game, ini ada rasa ingin tahu yang besar pada siswa untuk menyelesaikan dan mengetahui jalannya game. Kemudian ada rasa percaya diri yang muncul pada mereka ketika mereka mampu menyelesaikan game ini dengan sempurna. Kemudian bagi siswa yang nilainya belum sempurna, ini mereka tertantang untuk mengulang kembali game tersebut. Selain itu, secara tidak langsung pula ketika mengulang game tersebut, siswa merecall kembali ingatannya mengenai pengerjaan game yang benar. Jadi, tidak hanya satu kompetensi saja, pengetahuan saja, tapi juga mereka ada kompetensi untuk mengingat, kemudian ada kompetensi adaptif juga, seperti itu. Kemudian studi kasus yang ketiga yakni meningkatkan motivasi siswa. Nah, pembelajaran berbasis gamifikasi ini juga mampu membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran daring untuk menyelesaikan UH maupun latihan soal, baik itu yang ada di Quizzes maupun di Wordwall. Pada tabel ini, motivasi siswa mencapai angka 58,5%. Yang mana motivasi siswa ini didorong dalam mereka untuk menuntaskan tugas-tugas pembelajaran berbasis gamifikasi yang telah diberikan oleh guru. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, yakni yang kami temukan studi kasus ini memang berperan penting untuk mengaktifkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Namun selain itu juga cenderung untuk mengurangi ketepatan mereka dalam menjawab soal. Ada sebagian mencapai angka 49%. Ini alasannya mereka berkata bahwasannya karena tergesa-gesa dengan waktu game yang terus berjalan dan kesenangan yang berlebihan mengakibatkan peserta didik ini salah dalam memencet jawaban. Nah, seperti itu, salah dalam klik jawaban. Nah, hal tersebut berakibat pada perolehan skor mereka. Nah, jadi dari berbagai studi kasus yang ada di dalam sekolah kami mengenai peran gamifikasi dalam pembelajaran ini bisa diakumulasikan dalam 4 peran. Yang pertama yakni gamifikasi ini dapat diterapkan untuk mengasosiasikan kesenangan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, gamifikasi ke pendidikan tinggi ataupun dalam pendidikan dasar sekolah mampu membangun suatu pengetahuan kolektif siswa maupun mahasiswanya dalam pengalaman belajarnya. Kemudian, peran yang ketiga, gamifikasi ini dapat diterapkan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang keempat, gamifikasi ini memang cenderung aktif, mengaktifkan siswanya dalam mengerjakan tugas, namun mampu mengakibatkan berkurangnya ketelitian siswa dikarenakan waktu yang ada dalam game tersebut. Oke, next kita masuk ke keuntungan dan kelebihan dari gamifikasi. Nah, untuk kelebihannya ada satu, yakni gamifikasi ini tidak terbatas hanya pada ruang kelas saja, bisa di luar kelas, ya, sebagaimana yang ada di classroom atau pada
luar lapangan lainnya, seperti itu. Kemudian untuk keuntungannya ada 3 keuntungan. Yang pertama, gamifikasi ini membantu perkembangan kognitif pada remaja. Otomatis pada game siswa dituntut untuk lebih kompleks dalam perihal keterampilannya. Ini membantu perkembangan kognitifnya. Kemudian keuntungan yang kedua, yakni gamifikasi ini meningkatkan tingkat keterlibatan di ruang kelas. Nah, karena kondisi pandemi dan juga gamifikasi ini kan sifatnya lebih menyenangkan, sehingga otomatis peserta didik lebih tertarik untuk terlibat dalam proses pembelajaran ini dengan gamifikasi. Kemudian di keuntungan yang ketiga, yakni gamifikasi ini menjadi alat bantu dalam aksesibilitas di dalam kelas. Jadi dengan adanya gamifikasi ini dalam pembelajaran juga sebagai alat untuk menyalurkan pengetahuan agar sampai kepada siswa ini dengan nyaman, bisa diterima dengan baik, dan tidak terkesan dipaksa. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, yang menyenangkan dengan adanya gamifikasi dalam proses pembelajaran ini. Nah, quotes dari kami, guru yang pintar mampu mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswanya. Namun, guru yang cerdas akan mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk membuat pembelajaran yang bermakna dan efektif untuk lingkungan belajar siswanya. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kata yang mungkin salah dalam pengucapan, pelafalan maupun pemaknaan. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.